Jadi kalau terkait dengan pilkada, tentunya ini adalah hajatan kita semua ya. Masyarakat harus aware, harus paham bahwa di situ adalah momentum untuk memilih seorang pemimpin, ya. Di mana pemimpin kota itu akan membawa kota ke arah mana. Itu yang mungkin harus masyarakat semua memahami. Tapi selain harus sosoknya harus kenal, juga secara politik itu juga harus didukung oleh kekuatan politik yang seimbang atau yang kuat ya, karena kalau nanti kita mungkin sering dengar berita ya, ada kepala daerah karena mungkin dulu terpilihnya karena independen ya, tidak ada kekuatan politik, akhirnya di tengah jalan harus dihentikan ataupun di impeachment seperti itu. Nah ini juga mungkin juga perlu dipahami, karena kadang-kadang kita juga jangan hanya melihat secara personal ya, dan tentunya di sini yang penting, paling penting masyarakat harus peduli ya. Tadi sampaikan Bu moderator bahwa tingkat partisipasinya hanya 70% pilkada terakhir ya. Ini kan meskipun kategori tinggi, tapi kan targetnya dari KPI itu kan di angka 77 ya, jadi di bawah target KPU nasional. Nah ini tentunya forum-forum seperti ini harus diadakan agar semakin masyarakat Solo khususnya semakin peduli, semakin mau peduli untuk memikirkan hajatan pilkada nanti tanggal 27 November. Kalau saya bicara sebagai partai politik dari PDI Perjuangan, tentunya pileg dan pilpres kan sudah terlewati ya. Apapun hasilnya saat ini, kalau saya bicara dari partai saya, saya masih PDI masih punya 20 kursi ya, meskipun jujur saya akui kita kehilangan banyak kursi ya, termasuk diambil Mas Sugeng ya, dipinjam katanya tapi kita lagi. Nah, jadi tinggal 20, tapi memang kalau secara aturan kan kalau Kota Solo kan minimal untuk mengusung pasangan itu kan 9 ya Mas Sugeng ya, 9 kursi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi partai yang paling siap ataupun yang tidak perlu berkoalisi bisa dikatakan kan hanya PDI Perjuangan ya. Kalau yang lainnya kan paling tinggi Mas Sugeng, di bawah saya kan Mas Sugeng 7, ini belum bisa masih koalisi dan seterusnya. Tapi terlepas dari koalisi apa tidak koalisi, jadi saya menyampaikan di sini bahwa sebenarnya kita jangan memikirkan ego masing-masing partai politik ya. Kita harus tentunya memikirkan kota ya, jangan sampai perseteruan kemarin di pileg dan pilpres itu akhirnya tetap dibawa sampai pilkada ya. Kalau pileg pilpres sudahlah kita stop ya, kita memikir kota Solo ya, kota Solo. Jadi bukan berarti kita pun membuka diri ya, misalnya Mas Sugeng mau koalisi sama kita pun boleh gitu misalnya ya. Dan bisa pernah ya, benar saya Mas Sugeng, kita pernah. Jadi jangan salah ya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan PKS. Jadi ini memang hal-hal seperti itu yang jangan sampai tabu ataupun wah lagi PDI Perjuangan karena sudah 20 nggak mau berkoalisi, enggak. Jadi kita partai terbuka. Dan di forum ini perlu saya sampaikan, memang sudah ada instruksi dari DPP ke DPC ya. Jadi kita mau melakukan penjaringan ya. Penjaringannya memang di situ ada internal dan eksternal, tapi belum kita putuskan mekanisme yang akan kita tempuh dan sebagainya. Tapi di situ kita terbuka ya. Kita mau menyampaikan bahwa tadi partai pun kita sudah, yang lalu sudah berlalu ya. Kita memikirkan kota Solo yang lebih baik. Jadi ini yang mungkin semangat ini yang harus kita bangun, kita sampaikan ke masyarakat. Yang Mas Her, tentunya bahwa kepala daerah itu juga adalah posisi politis ya Mas ya, posisi politik. Jadi keseimbangan politik dan keharmonisan di antara partai politik itu bagi saya menjadi sesuatu yang penting untuk dijaga. Harmoni itu tidak berarti akhirnya semua partai itu menjadi tidak ada dinamika, tetapi lebih ke arah melahirkan dinamika yang sehat, bahwa ada diskusi, ada dialog, ada pertanggungjawaban. Dan karena kita melalui proses politik, jadi tentunya kepala daerah seyogianya juga bisa memahami hal tersebut. Karena apapun itu, salah satu mitra kerjanya adalah, mitra kerja utamanya salah satunya adalah anggota DPRD yang terdiri daripada anggota-anggota partai politik.
Dan beberapa hal yang lain yang menurut saya penting juga adalah bahwa tentunya kita semua perlu memastikan dan mengawal bahwa pilkada ini terlaksana secara jujur, adil, harmoni. Harmoni bukan berarti tidak ada perbedaan di antara kita ya teman-teman, tetapi jangan sampai perbedaan itu akhirnya melahirkan pertikaian-pertikaian yang berlangsung terlalu lama dan atau malah terlalu mengakar. Dan hal berikutnya yang ingin saya sampaikan juga adalah saya harap di pilkada tahun ini itu selain daripada partisipasinya meningkat, tetapi juga khususnya partisipasi anak muda bisa lebih substantif. Karena mayoritas daripada pemilihnya itu nanti juga adalah pemuda. Mungkin di sini itu tidak semuanya muda-mudi dari kota Surakarta, karena ya UNS sebagai kampus mengundang berbagai macam mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia, tapi khusus untuk di kota Solo, kita dalam konteks ini, saya harap teman-teman muda-mudi itu juga bisa mengambil peran yang aktif. Teman-teman semua punya HP ya? Nggak cuma muda-mudi, semua yang senior juga memiliki HP. Tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin yang lebih fasih dalam menggunakan adalah nantinya yang muda. Sehingga persebaran informasi dari HP ini yang banyak sekali digunakan oleh pemilih muda itu akan juga sangat menentukan diskursus yang terjadi. Termasuk penyebaran hoaks, penyebaran informasi-informasi yang mungkin mau memanipulasi. Jadi dalam hal ini saya juga mengajak teman-teman semua, khususnya para muda-mudi, untuk mengambil peran aktif menjaga agar pada saat kampanye itu nanti kita bisa sehat menggunakan medsosnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar kota Solo tentunya nanti juga akan menggunakan medsos ini di pilkada masing-masing. Jadi itu salah satu pesan untuk saya, khususnya teman-teman muda-mudi yang di sini, agar dalam pengawalan pilkada itu nantinya bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan juga tingkatkan kreativitasnya. Kalau seandainya nanti ketika sudah diumumkan pencalonan dan teman-teman sudah membuat pilihannya masing-masing, gunakan media sosial sebagai platform yang sehat untuk mengkampanyekan paslon yang teman-teman dukung. Jadi itu satu hal yang semoga teman-teman semua di sini bisa ambil dan ingat sampai nanti proses kampanye. Karena sebetulnya kampanyenya itu nanti masih mulai bulan September, teman-teman, nanti kampanye resminya itu 2 bulan. Semoga pesan ini bisa diingat. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah mengenai salah satu isu yang real mungkin di kota Solo ya Bu Nurul. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Her bahwa salah satu hal yang perlu kita tingkatkan lagi adalah tentunya pendapatan asli daerah di kota Surakarta. Di sisi lain, yang saya lihat adalah kota Solo ini juga lagi dalam proses transisi dari mungkin yang tadinya kota kecil, suburban, bisa disebut sebagai town, tapi sekarang menjadi sebuah tempat tinggal yang sudah jauh lebih metropolitan. Dan salah satu isu yang akhir-akhir ini muncul yang mungkin sebelumnya belum kita alami adalah kemacetan yang merajalela di mana-mana yang tidak terjadi hanya saat Ramadan aja. Ya nggak teman-teman? Sekarang setiap weekend macetnya udah nauzubillah min dzalik. Ya, matur nuwun. Saya mencoba untuk melengkapi dari beliau-beliau berdua yang sangat bagus sekali kata-katanya. Dan tadi Bu Nurul ngendika bahwa ada beberapa kandidat mungkin hari ini saya duduk di sini paling tidak pantas saya. Jadi beliau-beliau ini petugas-petugas partai mungkin lebih layak untuk nanti di pilkada ke depan. Kalau saya hanya petugas umat, jadi kayaknya nggak pantas banget tuh ya, pecinan banget lah itu ketok kiai banget ini. Misalnya paling ngaji. Nah, ini paling itu mulang. Bapak-bapak sekalian, adik-adik yang saya hormati, bicara pemilu kemarin, saya yakin masih ada efeknya. Tapi harapan saya tidak diteruskan pada pilkada.
Karena ini kota Solo yang harus kita jaga bersama. Tentunya kita harus punya sense of belonging untuk kota Surakarta tercinta ini. Dan sampai karena perbedaan pilihan, perbedaan partai, bahkan kemarin capresnya Radadi ataupun yang jadi Miora terus gesekan terus sampai wilayah kiamah lah. Udah berhenti, stop. Nah, ketika kita sudah bisa punya mindset stop kemarin, ya sudah, yang menang ya lego yang kalah legowo, yang menang juga nggak cemowo. Nah, inilah yang akan kita tarik ke pilkada ke depan. Jadi kita baru kembali. Nah, inilah yang kita harapkan bersama, kota Solo nanti ada sinergi antara partai-partai ini. Mungkin partai yang berbeda ideologi, ya di tengah pasti Pak Masyuri, di antara partai nasionalis dengan yang PKS ya. Nah, itulah harapan kami seperti itu. Jadi bukan karena beda ideologi terus tidak bisa diskusi, tidak bisa duduk bersama, tidak bisa memikirkan tentang kota Solo ke depan menjadi lebih baik. Harapan saya kemarin memberikan contoh pada diri saya sendiri. Saya ditawari 3 paslon, tapi saya tidak mau dengan iming-iming apapun lah, karena saya lebih cinta kepada kota Solo. Jadi saya bertugas untuk mampu mendudukkan bersama para tokoh ini, dan juga di level grassroots yang kemarin sempat berbeda, untuk kembali kepada warga kota Surakarta, jangan sampai terpecah belah, karena inilah nanti yang akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, karena Solo epicentrum Indonesia. Ketika nanti Solo terkoyak, ini pasti akan kemana-mana. Tapi kalau Solo baik, ini insya Allah juga akan kemana-mana. Maka untuk kebutuhan pilkada ke depan, Mas Her tadi benar bahwa saya ikut beberapa tahun inilah sebagai praktisi dalam melihat anggaran, sama dengan Pak Sugeng mungkin, tapi beda irisan. Jadi memang Solo sebagai kota event ini multiplier efeknya harusnya ini bertambah signifikan terhadap peningkatan PAD. Tapi faktanya memang belum. Faktanya ini belum terjadi. Makanya DAK, DAU atau dana transfer itu di tahun ini di tahun ini masih dominan, dan PAD asli masih sekitar 700. Di 2025 nanti juga masih minus, karena DAK DAU 1,2, PAD asli 800, kebutuhan anggarannya 2,7, jadi masih minus 700 miliar. Ini pun niki TCPR yang kemarin loh belum ke 17 titik skala prioritas pembangunan kemarin. Jadi belum ada load itu. Makanya niki saya berpikir, mindset saya niki pemimpin, bukan ngapunten nggih, bukan saya panjang semuanya. Saya memikirkan apa bebannya atau PR-nya, permasalahannya, tantangannya. Saya berpikirnya itu. Makanya Solo ini tidak mudah. Baik PR yang kemarin yang belum diselesaikan, juga nanti PR-PR ke depan yang kemarin ada 17 skala prioritas itu, tentunya maintenance-nya kalau yang sudah belum selesai, saya yakin pasti akan selesai. Kalau yang menjadi catatan saya tadi yang dari pertanyaan Mbak Nurul selaku moderator, memang kaitannya dengan angka partisipatif yang cenderung lebih rendah daripada kalau kita melihat di Pilpres sama Pileg ya. Namun demikian kalau kita melihat fakta di tahun ini, bahkan pada proses Pilpres dan Pileg tahun ini menunjukkan signifikansi yang lebih tinggi kalau kita berbicara anak muda. Terbukti ya dengan adanya calon wakil presiden yang merepresentasikan anak muda dengan pendekatan-pendekatan baru yang dulu tidak ada dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Ini sudah terbukti masuk gitu. Dan yang digaung-gaungkan ketika saya mengajak teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas muda gitu ya, dimana ayolah kita ikut berpartisipasi aktif itu di pemilu, karena ini nasib bangsa 5 tahun ke depan. Kita memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Itu juga sangat secara aktif ya kita lakukan. Dari sisi bagaimana anak-anak muda ini memegang peranan yang penting dari segi tidak hanya substansi saja, tetapi dari segi jumlahnya. Karena kalau yang di pusat kemarin kan 55% ya dikuasai oleh suara Gen Z dan milenial. Jadi saya kira ini trennya juga sudah
meningkat, awareness-nya juga meningkat. Jadi satu kunci yang saya pegang di pemilu ini adalah sebuah kepedulian. Nah, kata kepedulian ini yang juga membawa saya sampai di forum ini sebenarnya. Karena nuwun sewu, ini kalau beliau-beliau kan sudah dari partai ya masing-masing, misalnya saya ini juga belum, ini termasuknya kan masih sebagai akademisi dan praktisi atau secara profesional gitu yang peduli dengan kota Solo gitu. Jadi saya kira anak-anak muda yang dulunya belum begitu care, belum begitu peduli dengan kondisi secara umum bangsa dan negara Indonesia mau dibawa kemana, sekarang jauh lebih peduli. Dan saya yakin di Solo pun demikian gitu. Terbukti apa? Terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan anak muda yang lebih kondusif gitu ya, banyaknya ruang-ruang terbuka untuk anak muda, banyaknya juga dibangun pusat-pusat kreatif hub ya. Saya lihat secara sifat berkelanjutan tadi sudah ada. Nah, disambungkan dengan permasalahan atau kendala yang memang harus kita siapkan gitu nantinya, siapapun yang akan menjadi pemimpin dari tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Saya kira Solo itu nggak kurang kok, nggak kurang dalam hal misalnya mau mencapai PAD gitu ya, tadi disampaikan. Saya kira kalau dari segi paling mendasar sendiri kan dari pergerakan roda perekonomian, UMKM Solo itu luar biasa. Saya akhir-akhir ini dalam 1 tahun terakhir kan sangat intens ya di kegiatan di UMKM dan ekonomi kreatif. Ini kalau bisa digerakkan ya secara masif dan terstruktur, ini saya kira bisa lebih optimal gitu ya. Karena adanya pertunjukan, adanya show, ada pentas musik ya, semua kegiatan event-event ini tidak ngeling gitu dengan apa yang jadi potensi ada di kota. Harapannya kan kalau kita bisa capai dari apa yang sudah ada di Solo saat ini kan tidak cuma ramenya, tidak cuma crowd-nya, tapi Solonya dapat apa ya. Nah, dari segi ekonomi kreatif sudah banyak sekali kota-kota di seluruh dunia yang menghubungkan kesinambungan antara potensi kota melalui kekhasannya masing-masing. Kan Solo juga sudah jelas ya dengan potensi di budaya, pariwisata dan lain sebagainya, ini sudah sangat jelas ada kekhasan, tinggal dikuatkan dalam bentuk konkret ya, produk-produk lokal yang tentunya nanti didukung dan bisa meningkatkan minat gitu dari para turis, para pelancong gitu ya, yang tidak hanya dari Solo. Ya ini nuwun sewu ya untuk masukan kita semua, rata-rata event-event di Solo ya, apalagi yang event internasional itu yang nonton masih di sekitar Solo aja. Jadi nggak akan belanja lah istilahnya. Tapi beda kalau kita menyasar pada tamu-tamu dari luar kota, apalagi dari turis-turis mancanegara yang notabene di sini ada Pak Beng, ini juga pakar di pariwisata senior saya. Itu kalau kita kelola yang namanya pariwisata itu bisa secara integrated gitu ya, mulai dari akomodasinya, F&B-nya, kemudian produk-produk yang lain, saya kira nanti nyambung semua. Dan yang kemarin dukung Pak Prabowo hari ini mau di breakdown di Solo, koalisinya siapa aja, partainya itu, calonnya kurang lebih itu. Artinya apa? Situasi ini situasi yang memungkinkan akan berlanjut, Mas Red. Ya. Meskipun Mas Red tadi mengajak untuk ayolah lupakan pilpres, lupakan pileg yang kemarin. Tapi menurut saya kok agak sulit ya, karena faktanya hari ini saja di Solo sudah terjadi posisi yang seperti tadi. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pilkada Solo tidak bisa dilepaskan dari pilgub Jawa Tengah. Kenapa? Karena waktunya bareng. Ya. Di dalam partai politik membuat koalisi akan menjadi kredit ya. Ketika misalnya koalisi pilkada Solo berbeda 180 derajat misalnya dengan koalisi pilgub ya kan, padahal bicara ruang Solo misalnya, toh nanti koalisi pilgub juga akan kampanye di Solo juga ya kan, koalisi pilkada pasti kita akan bicara di Solo. Kalau partai-partai koalisinya berbeda antara koalisi pilgub dengan koalisi pilkada Solo, maka akan menjadi agak canggung, Ustaz. Ya. Misalnya ini ya, koalisi pilgub Jawa Tengah, Golkar, PDI, PKS, koalisi itu misalnya mengusung seseorang di Jawa Tengah gitu. Lalu di tingkat kota kami beda, ya, PKS sama PKB misalnya, terus nanti Mas Her sama yang lain, Pak Sekar sama yang lain. Jadi suatu saat
kami harus duduk bareng untuk bicara pilgub, menangkan calon kami misalnya. Di saat yang lain, satu panggung tapi menangkan kami, karena kan Mas Heri. Situasinya akan begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Pilkada Solo dengan konstelasi nanti di pilgub koalisinya akan seperti apa. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, Mbak Nurul, saya kira bicara Pilkada Solo juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan parpol di level DPP. Saya ingin tunjukkan. Pemilu kemarin, Pilkada kemarin, PDIP akan mengusung Pak Purnomo, ya Mas ya. Ya. Tapi tiba-tiba DPP nggak bisa, harus Mas Gibran. Dan apa kemudian yang terjadi? DPC PDIP Solo mengusunglah Mas Gibran. Karena apa? Kebijakan DPC pasti akan kalah dengan kebijakan DPP. Satu. Yang kedua, contoh yang lain. Saya PKS kemarin mencoba untuk membangun koalisi juga pada saat pilkada kemarin. Kita udah speak bicara sama PAN, bicara sama Gerindra. Oke, kita buat koalisi melawan PDIP. Begitu Mas Heri? Ya. Tapi tiba-tiba Mas, tiba-tiba Pak Prabowo bilang kepada Mas Ardianto di Solo, kamu jangan macam-macam, dukung Gibran. Selesai. Kepada Pak Sapari sama, Pak Sapari jangan macam-macam. Pak Zul bilang dukung Mas Gibran. Selesai. Koalisi PKS Gerindra nggak jadi sama PAN. Ya. Akhirnya apa? PKS abstain dalam pilkada kemarin. Mungkin satu-satunya tidak. Tapi tidak apa-apa buat jadi referensi gitu. Ada partai yang pernah abstain dalam pilkada sepertinya ya, berkontribusi terhadap penurunan tingkat penurunan sedikit. Waktu itu sebenarnya pinginnya calon tunggal ya, tapi ada independen yang dikondisikan sedemikian rupa, kita tahu persis. Makanya kita nggak dukung Mas Wali, Mas Gibran, juga nggak dukung independen karena tahu persis siapa independen itu gitu. Mending abstain saja biar jadi referensi untuk wacana-wacana politik ke depan gitu. Semacam curhat. Lalu tiga kondisi ini Mbak akan sangat berpengaruh ya, sehingga seperti apapun kami misalnya membuat pewacanaan, membuat peta koalisi misalnya digodok sedemikian rupa di tingkat kota, lalu kemudian ada konstelasi pilgub yang berbeda yang kemudian berpengaruh terhadap kami, lalu ada konstelasi kebijakan DPP masing-masing partai yang juga berbeda, matilah kami. Jadi sangat apa-apa itu. Di PKS nggak pernah terjadi jadi kayak gitu. Tapi di beberapa partai saya lihat itu pernah terjadi. Faktanya begitu. Nah, sehingga menurut hemat saya Mbak Nurul, yang bisa kita lakukan begini. Satu, kita mesti harus membangun masyarakat atau kelompok masyarakat yang kritis, yang punya semacam rule atau koridor yang nanti harus jadi nilai tawar bagi masyarakat untuk keterlibatan di dalam pilkada dengan menyuguhkan itu di depan para calon, Mbak. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Menarik sekali topik hari ini. Sebenarnya kita bicara Pilkada 2024 dari sisi perspektif anak muda. Jadi yang hadir di sini tentu saja memberikan sebuah harapan yang cukup tinggi bagaimana pelaksanaan Pilkada 2024 di Solo khususnya dari perspektif anak muda, dan yang di depan ini semuanya adalah anak muda. Kita sudah menyimak perspektifnya bagaimana, tapi yang menarik ini bahwa apapun yang disampaikan oleh para narasumber, sebagian besar ini harapannya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, tanpa adanya pertikaian. Entah itu pertikaian verbal. Pertikaian verbal kan hanya dalam diskusi-diskusi atau apa, tetapi apalagi pada pertikaian yang non verbal lebih parah lagi, sampai tawuran atau sampai apa, saya mungkin nggak ada. Walaupun apapun yang terjadi, analisis-analisis bahwa partai politik lah yang nanti akan berkuasa dan lain sebagainya itu, tapi ternyata harapan para anak muda yang ada di depan sebagai narasumber ini harapannya lebih mengarah bahwa pilkada itu bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan baik, tanpa adanya persoalan-persoalan yang mungkin disisakan pada waktu pileg dan pilpres. Saya sangat sepakat sekali itu dan berharap itu bisa berjalan.
Walaupun kita tidak menafikan mau partai mau koalisi itu biarlah urusannya partai, karena yang hadir di sini belum tentu orang partai semuanya. Biarlah partai itu berkoalisi, biarlah membentuk apapun yang diinginkan. Namun ternyata harapannya tetap berharap pilkada itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terpenting dari saya terkait dengan pilkada 2024 ini, anak muda mempunyai ide, cocok, setuju. Yang terpenting lagi juga, kita ini mendapatkan penilaian yang cukup bagus dari beberapa penelitian bahwa Solo ini mengalami sebuah kemajuan yang signifikan. Mau tidak mau, suka nggak suka, kenyataannya Solo ini sudah hasil penelitiannya, indeksnya naik semuanya. Maka kalau kemudian pilkada ini didukung oleh generasi muda bisa dilaksanakan secara baik, konstitusional, otomatis yang sudah baik ini pasti akan jauh lebih baik. Jangan sampai dikorbankan untuk hal-hal yang menurut saya tidak penting dan hanya bicara politik semata. Kami senang sekali bisa di kampus karena acara ini bukan kampanye dan acara ini tidak untuk katakanlah mendukung partai politik tertentu, namun pendidikan politik. Kami ingin bahwa mahasiswa kita tidak takut, tidak tabu berbicara persoalan politik atau demokrasi, namun sekali lagi bahwa kita tidak menempatkan politik praktis di dalam kampus, tapi lebih kepada pendidikan politik. Jadi itu disambut oleh Bu Niken dan juga oleh Bu Nurul. Semoga acara ini bisa berjalan terus secara sustainable dan membawa dampak yang baik bagi generasi muda untuk mewujudkan kota Solo seperti idaman kita semuanya. Masukin sama Mas Heru kok mulai akrab ini saya curiga. Sering ketemu saja. Oh, sering ketemu. Oh, Sama-sama kena guyon. sama alumni UNS. Kalau keakraban ini dari sekedar teman menjadi sebuah koalisi juga mengkhawatirkan. Sama Pak Sekar suka akrab. Oh, sama. Karena koalisi. Tapi yang menarik adalah inilah Solo itu ya. Semua bisa diselesaikan dengan cara guyon. Itu yang kita harapkan dari Pak Masuri tadi. Saya sepakat bahwa persoalan Solo itu mari kita atasi dengan santai, ngopi, wedangan ya Pak Masuri ya. Selesai gitu ya, bahwa polarisasi yang terjadi itu hanyalah sekedar perpolitikan yang mungkin itu rutinitas periodisasi, tapi kerukunan antar warga itu kan bukan terperiodisasi tapi akan berlangsung selamanya, akan kita jaga. Itu yang saya pikir PR bagi kawan-kawan yang masuk polling tadi, masuk polling dan masuk di baliho. Jadi ukurannya polling dan baliho. Spanduk ya, spanduk ya. Selamat Idul Fitri, selamat berpuasa, atau selamat KNPI atau hari olahraga, itu kan itu tanda itu kan ya. Nanti saya dan Mas Peng juga akan buat gitu ya. Gambar saya dan gambar Mas Peng. Gitu. Tapi prinsipnya begini, sepakat Pak Mazuri tadi menggambarkan sebagai sebuah karakter Solo. Oke, Solo maju, Solo luar biasa. Pembangunan prioritas itu kan kalau kita lihat 17 itu semuanya fisik ya Pak Masuri. Nah, beliau mengkritik, ayo karakter itu juga harus dibangun, bahwa persoalan pembangunan itu tidak hanya persoalan fisik semata. Kita evaluasi lah, kita nggak, daripada kita rasan-rasan di tangan, saya sampaikan di sini aja. Seringkali kita mengkritisi bahwa di Solo tingginya cuma di fisik, kemudian tidak dibangun bagaimana kohesivitas sosialnya, bagaimana percarutan relasi sosialnya, bagaimana jarak antara pimpinan kota dengan masyarakatnya itu juga harus dibangun ya. Tidak boleh berjarak. Saya tidak bermaksud membandingkan itu ya. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa ditemui oleh rakyatnya kapan saja. Nanti mungkin Mbak Astrid, Mbak Sekar, Mas Her, Pak Masuri atau Pak Sugeng yang ada di depan, siapa tahu yang jadi itu, saya juga titip pesan, temuilah warga kapan saja gitu ya, bahwa Anda itu bukan CEO perusahaan gitu ya. Anda adalah sang pamomong, kalau disebut dalam sebuah semar itu kan sang pamomong gitu ya, bahwa Anda harus ngemong warga, Anda harus ngajini, melayani gitu kan ya, dia nyawiji dengan rakyat itu yang persoalan-persoalan ini yang saya pikir ada mungkin kekurangan selama ini
gitu ya. Yang ini saya pikir tugas kita bersama. Meskipun ada cawe-cawe tadi Mas, siapapun yang akan cawe-cawe, kalau masyarakatnya kuat, punya posisi tawar, maka kitalah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kepala daerah kita. Mungkin itu saja, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan sekali lagi kasih applause buat para narasumber, juga pengamat, dan kita semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.